Oke, di video ini gue akan membahas bagaimana caranya membuat copywriting untuk iklan, ya. Jadi copywriting untuk iklan ini adalah metode yang udah gue pakai mungkin ratusan video caption untuk membuat iklan, ya. Baik produk digital, produk fisik seperti kontraktor dan lain sebagainya. Jadi ini memang udah gue pakai mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun, ya. Dan ini gue pengen share ke lu gimana caranya. Jadi ini adalah tactical banget, step by stepnya. Dan kalau misalnya pengen belajar lebih jelas lagi, sebetulnya gue baca ini dari sebuah buku dan juga sebuah konsep yang bernama Story Brand. Ya, Story Brand itu apa sih? Story Brand itu adalah buku yang dibuat oleh Donald Miller. Nanti gue kasih fotonya. Di sini intinya adalah kita bisa membuat story atau membuat cerita yang mana kita tuh bukan sebagai pemeran utamanya. Kebanyakan orang salahnya adalah bikin bisnis jasa gitu terutama ya. Merasa dia tuh adalah hero-nya. Atau dia adalah orang yang benar-benar berpengaruh di dunia ini. Gitu ya. Customer-nya cuman dibantu aja. Padahal enggak. Harusnya customer itulah yang menjadi hero. Kita ini sebagai pembantunya customer. Jadi yang harus sukses itu adalah customer. Kita cuma nunjukin caranya. Ya, kita kayak tour leader lah. Tour leader atau penunjuk jalan aja. Jadi tokoh utama itu tetap customer, kemudian nanti kita sebagai penunjuk arahnya. Nah, bagaimana caranya? Ini gue list kalau nggak salah ada 9, sorry, gue lupa. Tapi nanti hitung aja ada berapa ya. Itu ada, kalau ini steps ya. Jadi lo harus ikutin dari pertama sampai akhir, itu caranya gimana ya. Atau penulisannya gimana. Yang pertama, itu adalah call out. Ya, call out. Apa itu call out? Karena ini untuk menulis iklan, jadi lu harus jelas siapa yang pengen nonton iklan ini. Kalau misalnya kita pengen bikin konten organik, itu kan harus viral. Artinya semua orang boleh nonton lah, ya. Dan juga kita nggak bisa ngontrol siapa yang nonton. Tapi semakin banyak yang nonton, semakin bagus dong. Karena kan viral. Jadi kayak free awareness lah. Kalau di iklan, kita bayar. Jadi kalau ada orang, iklan itu dibayarnya per orang yang lihat. Ya memang ada reach dan segala macam. Tapi kalau ada orang yang baca atau nonton iklannya, itu kita jadi bayar. Makanya kan kita nggak mau nih, ada orang selain target market kita yang nonton iklan kita. Karena nanti iklan kita jadi bayar. Ditunjukin ke orang yang nggak tepat. Gitu kan. Makanya yang pertama adalah call out. Jadi call out ini Anda lu harus fokus siapa yang mau lu layanin. Kayak contohnya lu pengusaha ya. Atau kita bisa juga masukin problem. Punggung lu sakit gitu kan misalnya. Atau misalnya lu tinggal di Jakarta dan punggung lu sakit sudah berminggu-minggu. Kalau misalnya lu kayak misalnya dokter kretek gitu ya. Atau misalnya lu dentist atau dokter gigi. Mulut Anda sudah bau terus karena udah sikat gigi tapi masih bau terus misalnya. Atau mulut Anda udah mulai nggak nyaman karena mungkin mau di scaling gitu kan. Atau Anda pengen mengubah penampilan menjadi lebih rapi giginya, misalnya Anda jualnya orto ya atau behel gitu. Atau misalnya kalau kontraktor, Anda pengen bangun kos-kosan di Jakarta. Nah, itu adalah call out. Jadi harapannya adalah pertama menarik orang yang sesuai dengan problem kita atau sesuai dengan avatar atau customer kita. Yang kedua adalah ngusir orang yang nggak sesuai. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang ada call out yang sangat detail yang membuat iklannya menjadi lebih mahal, tapi pada saat masuk orangnya benar-benar udah terkualifikasi. Misalnya kayak Anda butuh contoh gini, sama-sama kontraktor deh. Anda mau renovasi rumah, yang pertama kan. Yang kedua, Anda mau bangun villa. Nah, ini akan attract orang yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang renovasi, yang kedua adalah orang yang pengen bikin villa. Kalau renovasi kan bisa aja ini ya, renovasi kamar mandi gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen bikin villa, kemungkinan besar kan berarti dia pengen investasi nih. Duitnya banyak, pengen investasi,
dan investasinya investasi villa. Jadi ini aja udah dua market yang berbeda, gitu kan. Nah, itu yang namanya call out, ya. Jadi Anda pertama harus sebutin dulu. Semakin spesifik semakin bagus, tapi memang nanti biasanya iklannya lebih mahal, tapi kualitasnya akan lebih baik, gitu ya. Ingat call out. Yang kedua adalah problem. Tadi call out ini kan customer kita nih. Tapi kalau problem ini adalah masalah si customer ini apa? Masalahnya ya. Nah, setiap industri, setiap jasa itu bahkan masalahnya beda-beda. Contoh, umroh. Umroh itu kan bisa banyak banget jenis-jenis orangnya. Ada yang baru pertama kali umroh, ada yang tiap 3 bulan umroh, ada yang umroh mau jalan-jalan, ada yang umroh mau honeymoon, ada yang umroh mau ini doang, ibadah doang. Kan ada tuh sekarang slow umroh ya. Slow umroh itu kan istilahnya berarti nggak banyak jalan-jalan gitu, banyakan ke Masjidil Haram aja atau Masjid Nabawi gitu ya. Itu kan ada banyak. Nah, setiap segmen ini kita sebutin problemnya apa. Tapi satu aja gitu ya. Misalnya Anda tinggal di Jabodetabek dan kepengen umroh, call out itu kan. Tapi bingung mulai dari mana. Nah, bingung mulai dari mana ini kan untuk menunjuk kepada orang yang baru pertama kali umroh. Atau kita coba lagi. Anda tinggal di Jakarta, kepengen umroh, call out, tapi capek atau Anda pengen fokus ibadah, nggak pengen jalan-jalan. Nah, itu menarik untuk orang yang slow umroh tadi. Atau Anda pasangan yang baru nikah di Jabodetabek, kemudian Anda pengen umroh sekaligus honeymoon, misalnya itu paketnya umroh plus Dubai gitu ya. Kayak gitu. Jadi, problem ini akan menarik orang yang lebih spesifik lagi. Masalahnya apa? Kalau misalnya Anda buka klinik tadi ya, kretek gitu ya. Anda udah di atas 30 tahun, kalau kerja sering sakit pinggang dan udah berminggu-minggu, gitu kan. Nah, itu kan attract orang yang memang sakit pinggang, gitu. Anda kalau jalan, kalau misalnya keseleo, gampang keseleo gitu kan. Anda gampang keseleo dan butuh, dan bikin Anda nggak nyaman, nah itu problem. Gitu. Itu adalah call out plus problem. Jadi yang pertama kita lakukan call out, yang kedua kita sebutkan problem. Yang ketiga adalah agitate atau perkeruh problemnya. Jadi problem itu sebetulnya disebutkan dua kali. Yang pertama adalah problemnya, yang kedua adalah efek problemnya. Misalnya tadi ya, Anda tinggal di Jabodetabek, pengen umroh, tapi malas jalan-jalan dan pengen fokus ibadah. Anda udah cari-cari travel, tapi kebanyakan jalan-jalan doang. Nah, yang ketiga ini agitate nih. Jadi efeknya dan juga problemnya didalemin gitu. Anda udah tua, nggak mau jalan-jalan lagi, pengennya fokus ibadah, gitu kan. Kemudian, kontraktor khusus kos misalnya. Ada di Jabodetabek pengen bangun kos, tapi nggak tahu mulai dari mana. Kemudian Anda udah cari-cari kontraktor, tapi kebanyakan itu cuman pemborong doang, nggak ngerti model kos yang bagus gimana. Jadi problemnya kayak disebutin dua kali, diperdalam lagi. Ya, Anda laki-laki ngerasa mungkin gigi Anda berantakan, Anda nggak pede, kemudian Anda pengen apa gitu. Jadi itu adalah agitate. Jadi problemnya disebutin dua kali atau diperdalam. Bisa diperdalam, bisa disebutkan efeknya, gitu ya. Jadi pertama call out, sebutin namanya, target marketnya siapa, sebutin problemnya. Yang ketiga, perdalam problemnya buat makin parah, atau bisa jadi ini ya, bisa bikin parah, bisa juga disebutkan efeknya. Ya. Yang keempat adalah empati. Ya. Empati ini adalah kita berempati kepada customer. Kalau misalnya Anda sering mungkin pernah dengar iklan gitu ya. Terus kemudian ada kata-kata kayak, tenang, kami ngerti masalah Anda. Tenang, kami tahu solusinya. Ya. Kemudian, Anda nggak sendiri kok. Kami udah banyak melayani customer kayak Anda. Nah, itu adalah berempati kepada customer atas masalah dia. Jadi kan kita udah manggil namanya,
udah nyebutin masalahnya 2 kali nih. Problem sama agitate. Nah, kita berempati ya. Anda Anda tinggal di Jabodetabek, pengen bangun kos-kosan untuk investasi hari tua, tapi bingung mulai dari mana. Kebanyakan kontraktor itu kebanyakan cuma pemborong doang, ngerti ngebangun doang, tapi nggak ngerti strategi bangun kos kayak gimana. Tenang, kami ngerti solusinya. Kebanyakan memang kontraktor nggak ngerti bagaimana cara berinvestasi atau tidak mengerti bagaimana hitungan investasi. Nah, jadi Anda eh, berempati sama dia, gitu kan. Tadi yang sakit punggung. Anda sakit punggung udah berminggu-minggu, nggak ada obatnya dan mulai ganggu kerja, ganggu tidur, dan lain sebagainya. Kemudian sakitnya makin lama makin parah. Tenang, kami ngerti masalah Anda. Di umur Anda biasanya memang sudah mulai sakit pinggang. Karena apa? Itu contoh aja. Kemudian contoh lagi yang umroh. Anda pengen umroh tapi malas kalau harus jalan-jalan gitu kan. Kemudian Anda pengen fokus ibadah, tapi Anda juga udah tua, misalnya takut nyasar gitu kan. Dan Anda pengen juga banyak tausiah di masjidnya gitu kan. Tenang, kami ngerti masalah Anda itu adalah sebetulnya keinginan banyak orang. Nggak kepengen banyak jalan-jalan, apalagi yang udah 2-3 kali umroh kan, tempat wisata gitu-gitu doang kan. Tapi kita pengen banyak beribadah. Jadi, kami mengerti masalah Anda. Gitu. Jadi yang pertama adalah call out, dipanggil. Yang kedua itu adalah tadi problem. Yang ketiga adalah perdalam problemnya atau agitate. Yang keempat adalah empathy. Yang kelima solusi. Ya, solusi. Solusinya adalah menjawab problem tadi. Makanya di dalam iklan itu jangan terlalu banyak problem. Misalnya kita punya satu customer, problemnya ada 5. Per iklan itu problemnya sebutin satu aja. 1 atau 2 lah paling banyak. Intinya cari mana yang kira-kira paling bikin customer tuh kesel gitu atau bener-bener greget gitu. Yang paling istilahnya one thing kan, big domino. Yang paling besarnya apa sih masalah customer tuh? Yang sehingga kalau ini beres, yang keempatnya ini nggak ngaruh lagi. Jadi satu problem aja. Nah, solution itu menjawab problem di dalam masalah yang tadi. Yang pertama tadi kan call out. Anda pengen umroh, Anda tinggal di Jakarta dan pengen umroh, kemudian Anda tapi males banyak travel yang kebanyakan jalan-jalan, terus kemudian Anda udah pengen fokus ibadah aja. Tenang, kami ngerti masalah Anda di Ali Travel gitu ya. Di Ali Travel kami menerapkan yang namanya slow umroh. Slow umroh ini bisa membantu Anda yang memang benar-benar pengen fokus ibadah di dalam di tanah suci gitu. Jadi call out, problem, agitate, perdalam, empathy, tenang kami ngerti masalah Anda, baru solusi. Tapi solusi ini pendek aja kayak kami punya slow umroh gitu. Yang selanjutnya nomor 6 itu adalah authority. Authority ini adalah ya otoritas ya. Dalam arti Anda tuh siapa gitu. Nah, otoritas ini adalah disebutin nanti kita. Kami udah 10 tahun jadi travel umroh, kami udah 10 tahun jadi kontraktor. Kami udah 15 tahun jadi kontraktor. Kami punya penghargaan A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi jangan banyak-banyak ya. Sebutin yang paling besar dan kira-kira orang tahu aja. Kadang-kadang gini, mungkin Anda punya satu, kalau misalnya Anda arsitek contoh, mungkin ada award yang keren banget gitu, yang di dunia arsitek. Tapi mungkin orang nggak tahu. Dibandingkan dengan mungkin Anda menang rekor muri gitu. Orang kalau rekor muri kan tahu rekor muri itu apa. Jadi sebaiknya sebutin apa yang kira-kira orang tahu. Atau Anda sebutin, saya menang penghargaan ini di arsitek dan ini adalah penghargaan tertinggi misalnya kayak gitu. Jadi authority. Authority juga bisa kayak kami sudah punya 100 happy customer, kami sudah membantu lebih dari ribuan pengusaha misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi itu ada nomor 6 adalah authority. Call out, panggil orangnya, sebutin masalahnya, perdalam masalahnya, berempati, kemudian kasih solusi, kemudian habis kasih solusi authority. Nah, yang ketujuh adalah future.
future. 7 ini ada future. Future itu apa? Future itu kita memberikan bayangan kepada customer kalau dia udah menggunakan jasa kita seperti apa. Ya. Contohnya tadi kalau kontraktor kos-kosan. Kontraktor kos-kosan itu nanti dia dengan ini sama kami, Anda tuh nggak perlu mikirin investasi dan lain sebagainya, karena investasi itu adalah bagian dari layanan kami. Jadi Anda bisa lebih tepat dalam berinvestasi dan nggak takut duitnya boncos gitu ya. Atau tadi dengan slow umroh. Dengan slow umroh Anda nggak banyak jalan-jalan dan Anda nanti eh, Anda nggak banyak jalan-jalan, kemudian Anda bisa lebih meningkatkan fokus ibadah di tanah suci, ya. Atau nanti dokter gigi dengan layanan orto dari kami, Anda bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda, ya. Kemudian apa misalnya diinin ke keluarga Anda lebih teman-teman Anda lebih respect misalnya. Kemudian istri Anda lebih sayang gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita tunjukin masa depannya. Masa depannya setelah menggunakan jasa kita. Pertama adalah call out, dipanggil. Kedua itu adalah problem, sebutin masalahnya. Agitate, perdalam problemnya. Berempati. Kemudian yang kelima adalah solusinya apa. Yang keenam otoritas. Yang ketujuh adalah masa depannya, future. Setelah pakai produk kita, dia akan menjadi apa. Yang kedelapan adalah demonstrate. Nah, demonstrate inilah yang baru Anda masukkan benefit. Fitur dan benefit ya. Sebaiknya sih benefit lah. Gitu. Benefit dari apa yang Anda berikan. Contoh yang umroh tadi, habis Anda akan lebih khusyuk gitu ya. Nanti, yang pertama Anda akan ditemani Ustadz di masjid setiap hari jam sekian. Di pelataran itu akan ada tausiah. Terutama berarti fokusnya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Anda akan ditemani oleh tour leadernya setiap saat, terutama setiap jam-jam sholat. Jadi nanti tour leader dari kami akan ada kayak semacam pos gitu ya, atau tempat nunggu. Kalau Anda mau dari hotel ke Masjidil Haram. Misalnya Anda udah agak tua gitu ya, jadi takut nyasar. Kalau yang muda-muda mah nggak perlu ya. Cuman kalau misalnya yang udah tua-tua pengen ada temannya gitu. Kemudian nanti diantarkan layanan antar jemput lah. Kalau misalnya hotel agak jauh dan lain sebagainya. Kemudian nanti jalan-jalannya tetap ada, tapi itu opsional. Jadi kalau Anda mau ikut ya silakan, tapi kalau enggak ya udah gitu. Kemudian Anda bisa ditemani juga kalau mau belanja. Jadi walaupun setelah umroh kan mungkin ada sekali pengen belanja gitu. Jadi pokoknya fitur-fitur Anda lah. Kalau tadi kontraktor mungkin saya hitungin analisis kelayakan kos-kosannya, saya kasih tahu harga kos-kosannya berapa, saya kasih tahu modelnya gimana, saya kasih tahu nanti operator kos-kosannya siapa, marketnya siapa, dan lain sebagainya. Jadi fitur-fitur. Ya, call out, masalah, diperdalam masalahnya. Kemudian yang keempat adalah tadi itu kok jadi lupa ya? Masalah, call out, masalah, perdalam masalahnya, berempati. Kemudian yang kelima adalah solusi, otoritas, masa depan, benefit, dan yang terakhir adalah call to action. Call to action itu terserah Anda mau kayak gimana, apakah mau konsultasi, mau langsung beli, atau janjian ketemu, atau apa, itu call to action di belakang. Biasanya sih sesimpel klik aja link di bawah untuk akses daftar konsultasinya. Klik aja link di bawah untuk ngechat kami di WA. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja sih. Atau misalnya kalau sekarang kan ada yang sistemnya pakai bot ya. Jadi komen mau balas dengan kata-kata Instagram gitu. Jadi itu adalah call to action yang harus Anda berikan. Jadi yang pertama, kita ulang lagi, yang pertama call out, yang kedua problem, yang ketiga perdalam problemnya atau agitate, yang keempat empati, yang kelima solusi, yang keenam authority, yang ketujuh future, yang kedelapan benefit ya atau demonstrasi benefitnya, yang kesembilan adalah call to action. Itu adalah 9 langkah yang paling sering saya pakai di ratusan iklan yang pernah saya buat.
Ya, jadi saya buat iklan udah ratusan, baik foto, video, video pendek, video panjang, dan lain sebagainya, webinar, itu juga dari situ. Ya, nanti panjang pendeknya Anda sesuaikan, kalau terlalu panjang bisa Anda kurangi atau persingkat. Kalau misalnya kurang panjang ya tambahin benefitnya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bagaimana cara Anda membuat konten untuk iklan. Ya. Nah, kalau misalnya Anda suka dengan videonya, Anda like, Anda subscribe, nyalain lonceng, dan juga save video ini supaya nanti kalau misalnya Anda pengen nulis, sekarang kan Anda baru lihat sekali nih. Kemudian nanti kalau Anda pengen nulis, ya, terus Anda lupa, ini linknya apa ya? Videonya kemarin malah nanti susah dicari kan? Anda save videonya, ya, save linknya di WA atau save videonya ke Watch Letter dan lain sebagainya, ya. Jangan lupa, kalau Anda mau tanya, Anda juga bisa tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.